Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahbihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Dr. Siti Monawati, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fitriah Anina Anwar dari kelas 1A Fakultas Agama Islam yang akan mempresentasikan mengenai metode tahlili atau metode analisis dalam penafsiran Al-Quran. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian metode tahlili dalam penafsiran Al-Quran. Jadi, metode tahlili ini adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Tafsir ini juga dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, dari awal hingga akhir, sesuai dengan susunan mushaf Al-Quran, menjelaskan kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat lain, serta baik sebelum maupun sesudahnya atau munasabah, dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya, dan menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan dikandungan ayat, yaitu unsur-unsur ijaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat. Menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat, yaitu hukum fikih, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak, dan lain sebagainya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu macam-macam metode tahlili. Jadi dalam mengkaji Al-Quran ini juga dikenal beberapa macam metode tafsir. Salah satunya itu adalah metode tafsir tahlili yang lagi kita bahas sekarang ini. Para ulama membagi wujud tafsir Al-Quran dengan metode tahlili kepada 7 macam, yaitu tafsir bi al-ma'thur, tafsir bi al-ra'i, tafsir sufi, tafsir falsafi, tafsir fikih, tafsir ilmi, dan tafsir adabi. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat 7 macam metode tahlili tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang pertama ini ada tafsir bi al-ma'thur atau riwayat. Jadi dinamai dengan nama ini dari kata asar yang berarti sunnah, hadis, jejak, atau peninggalan. Karena dalam melakukan penafsiran, seorang mufassir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir bi al-ma'thur adalah penjelasan Al-Quran sendiri dari Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabat dari para sahabat berdasarkan ijtihadnya, dan dari para tabi'in juga berdasarkan ijtihadnya. Tafsir-tafsir bi al-ma'thur yang terkenal antara lain Ad-Dur Mansur fi Tafsiri bil al-Ma'thur karya Jalaluddin Al-Suyuti, Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya At-Tabari, Ma'alim An-Tanzil karya Al-Baghawi, dan Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Lalu di sini kedua ada tafsir bi al-ra'i atau pemikiran. Jadi tafsir bi al-ra'i adalah menafsirkan Al-Quran dengan cara ijtihad setelah mufasir bersangkutan mengetahui metode bantuan yang digunakan seperti syair jahiliyah. Yang kedua ada tafsir bi al-ra'i atau pemikiran. Jadi tafsir bi al-ra'i adalah menafsirkan Al-Quran dengan cara ijtihad setelah mufasir bersangkutan mengetahui metode bantuan yang digunakan seperti syair jahiliyah.
asbab an-nuzul, nasih mansuh, dan lainnya. Munculnya corak tafsir ini seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu keislaman yang diwarnai kemunculan ragam disiplin ilmu, karya-karya para ulama, aneka warna metode penafsiran, dan pakar-pakar di bidangnya masing-masing. Dengan bantuan ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu qiraah, ilmu-ilmu Al-Quran, hadis dan ilmu hadis, usul fikih, dan ilmu-ilmu lain, seorang mufasir akan menggunakan kemampuan ijtihadnya untuk menerapkan maksud ayat dan mengembangkannya sesuai dengan bidang kemampuan masing-masing. Dengan bantuan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada, beberapa tafsir bi'ar-Rayi yang terkenal antara lain tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli dan disempurnakan oleh Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti, Anwar Al-Tanzil wa Asror Al-Ta'wil karya Al-Baidawi, Mafatih Al-Ghaib karya Fakhrazi, Madarik Al-Tanzil wa Haqaiq Al-Ta'wil karya Al-Nasafi, Lubab Al-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil karya Al-Khazin. Yang ketiga ada tafsir sufi. Tafsir sufi disebut juga dengan tafsir isyari, yaitu penafsiran orang-orang sufi terhadap Al-Quran, yang bermula dari anggapan bahwa riyadhah atau latihan rohani yang dilakukan seorang sufi bagi dirinya akan menyampaikan suatu tingkatan di mana ia dapat menyingkapi isyarat-isyarat kudus yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Quran, dan akan tercurah pula ke dalam hati dari limpahan ghaib. Salah satu contoh dalam penafsiran dengan metode sufi adalah surah An-Nisa ayat 1. Secara lahir, ayat tersebut berarti, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari satu diri atau jenis." Salah satu tokoh tasawuf, Ibnu Arabi, menafsirkan ayat ini dengan penafsiran sebagai berikut. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Jadikanlah bagian yang zahir dari dirimu sebagai penjaga bagi Tuhanmu, dan jadikanlah bagian batinmu yang adalah Tuhanmu itu sebagian penjaga bagi dirimu, karena perkaranya adalah perkara celaan dan pujian, maka jadilah kalian pemeliharanya dalam celaan, dan jadikanlah dia pemelihara kalian dalam pujian. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang paling beragam di seluruh alam. Penafsiran seperti ini jelas dipengaruhi oleh paham wahdah al-wujud yang memandang alam ini merupakan zat Tuhan yang hakiki. Lanjut ke 4, yaitu tafsir falsafi. Pendekatan tafsir falsafi atau pendekatan filosofis adalah upaya-upaya penafsiran dan pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan filosofis dalam faktanya. Penafsiran ini dilakukan setelah buku-buku filsafat Yunani kuno banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selain itu juga dikarenakan banyak tokoh Islam yang berhasil mempelajari dan mengembangkan teori filsafat Yunani kuno ini yang dirasakan serasi dan sesuai dengan tuntunan agama atau usaha-usaha penafsiran ayat tertentu dalam Al-Quran dengan menggunakan analisis disiplin ilmu-ilmu filsafat. Lanjut yang kelima, tafsir fikih. Tafsir fikih adalah corak tafsir yang lebih menitik beratkan kepada pembahasan masalah-masalah fikhiyah dan cabang-cabangnya, serta membahas pendebatan atau perbedaan pendapat seputar pendapat-pendapat imam mazhab. Tafsir fikih ini juga dikenal dengan tafsir ahkam, yaitu tafsir yang lebih berorientasi kepada ayat-ayat hukum dan Al-Quran, atau ayat-ayat ahkam.
Tafsir fikih lebih populer dengan sebutan tafsir ayat ahkam atau tafsir ahkam, karena lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Lanjut ke-6, yaitu tafsir ilmi. Ada beberapa pendapat dalam memberikan pengertian. Hal ini sangat dipengaruhi subjektif pribadi dari pemberi pengertian. Seperti Profesor Amin Al-Kholi mendefinisikan tafsir ilmi adalah tafsir yang memaksakan istilah-istilah keilmuan kontemporer atas redaksi Al-Quran dan berusaha menyimpulkan berbagai ilmu dan pandangan-pandangan filosofis dari redaksi Al-Quran. Yang terakhir ada tafsir adabi, tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksi, kemudian menyusun kandungan ayat tersebut dengan penonjolan tujuan utama dari tujuan Al-Quran, yaitu petunjuk dalam kehidupan, dan mengadakan penjelasan ayat dengan hukum yang berlaku. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan metode tahlili. Dan di sini yang pertama itu kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Jadi kelebihan metode analisis ini adalah mempunyai ruang lingkup yang teramat luas. Dan metode ini dapat digunakan oleh mufasir dalam dua bentuk. Yang pertama ada bentuk maksur dan yang kedua ada bentuk rai. Dan bentuk rai ini dapat lagi dikembangkan dalam berbagai corak penafsiran sesuai dengan keahlian masing-masing mufasir. Lalu ahli bahasa misalnya mendapat peluang yang luas untuk menafsirkan Al-Quran dari pemahaman kebahasaan, menjadikan qiraat sebagai titik tolak dalam penafsirannya. Demikian pula ahli filsafat, kitab tafsirnya didominasi oleh pemikiran-pemikiran filosofis. Dengan demikian, metode ini dapat menampung berbagai ide dan gagasan dalam upaya menafsirkan Al-Quran. Dan yang kedua di sini ada kekurangannya. Kekurangannya ini menjadikan petunjuk Al-Quran parsial atau terpecah-pecah. Al-Quran yang ditafsirkan seakan-akan tidak konsisten, padahal yang tidak konsisten itu penafsirannya, bukan Al-Qurannya. Hal ini terjadi kemungkinan besar dikarenakan mufasir kurang memperhatikan ayat-ayat lain yang mirip atau sama dengannya. Karena dalam metode ini tidak diharuskan bagi mufasir untuk memperbandingkan penafsiran suatu ayat dengan ayat yang lain sebagaimana yang diutamakan dalam metode komparatif. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.